Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Walau syi'na la rafa'na biha walakinnahu akhdara illal ardi wattaba'a hawa. Famasaluhu kamathalil kalb in tahmil alaihi yalhad aw tarzuq bil yadah. Dzalika mathalul qaumil ladzina kadzdzabu bi ayatina faqsu qasasu a'allahum yatafakkarun. Sa'a mathalul qaumil ladzina kadzdzabu bi ayatina wa anfusahum wa kanu yadlimun. Man yahdillahu fahuwal muhtadin wa may yudlillahu faulaika humul khasirun. Shadaqal adzim, shadaqallahu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat, hidayah yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita masih diberikan suatu kekuatan iman. Pada pagi hari ini, kita masih diberikan suatu hal yang berhubungan dengan apa yang Allah perintahkan. Datang dalam suatu majelis, meskipun kita mendengarkan, meskipun sifatnya online, tetapi kita masih diberikan kekuatan iman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, atas segala kecintaan kita kepada beliau, apalagi di bulan Maulid ini, di mana bulan ini bulan penuh rahmat, bulan penuh kecintaan Allah kepada kesayangannya, yaitu baginda Rasulullah SAW, juga umatnya kepada suri tauladannya, yaitu baginda Rasulullah SAW. Ma'asyiral muslimin muslimat jamaah pencerahan bimbingan amalan yang Ustaz takzimi, Ustaz muliakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam ayat ini menjelaskan tentang begitu pentingnya bahwa segala sesuatu kalau Allah belum menghendaki, maka tidak akan bisa dirubah. Jika Allah sudah menghendaki, maka mereka menjadi bagian hamba-hamba Allah yang beruntung. Nah, sekarang kita masuk bagian hamba Allah yang beruntung, atau masuk bagian hamba Allah yang buntung. Di antara menjadi hamba Allah yang beruntung, senantiasa mendapatkan rahmat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala ujian yang kita dapatkan senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan la in syakartum la azidannakum. Bersyukur akan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga kita diberikan lagi kenikmatan, diberikan kenikmatan lagi. Itu kalau kita menjadi orang yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan keridhaan Allah memberikan segala sesuatu, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Dicukupi semua kebutuhan kita. Dicukupi semua apa yang kita perlukan. Lebih dari kaya karena kita cukup segala-galanya. Mereka yang kaya belum tentu cukup, tapi mereka yang cukup pasti kaya. Kaya apa? Kaya iman iya, kaya hati iya, kaya sedekah iya, kaya dermawan iya, kaya segalanya dia miliki. Itu hamba Allah yang cukup. Sedangkan hamba Allah yang kaya tidak pernah kecukupan, tidak pernah cukupnya, tidak ada. Bersyukurnya kagak ada. Yang senantiasa jika itu terjadi suatu hal, pendapatan geser sedikit aja, dia sudah ngolok-ngolok syuudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan mencemooh orang-orang yang itu hamba-hamba Allah. Bahkan dia menjelek-jelekan hamba-hamba Allah. Yang notabene-nya ini merupakan suatu jalan kekufuran. Wal kufaru dzalika. Segala sesuatu yang berhubungan dengan kekufuran, kekafiran yang Allah berikan kepada hambanya, ini senantiasa ya hasbuhu bala'anahumullah, dan mereka menjadi hamba Allah yang dilaknat. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah. Ini kalau kita beruntung, kalau kita buntung, tidak bisa diungkapkan lagi. Melangkah sedikit, nyesel.
Kesana sedikit, mau ibadah nggak jadi. Mereka yang ditutup hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala sesuatu yang dilakukan, segala sesuatu yang kita lakukan, kita langkahkan senantiasa mesum. Dan tidak ada apa-apa. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Walau sita, dan sekiranya kami menghendaki, la rafa'nahu, niscaya kami tinggikan derajatnya. Jadi jika Allah menghendaki, la rafa'nahu, Allah akan tinggikan derajatnya. Biha walakinnahu, dengan ayat-ayat tetapi dia akhlada, cenderung ilal ardi wattaba'a hawa'ah, kepada dunia dan mengikuti hawa'a, yaitu keindahan atau keinginan yang rendah. Famasalu, maka perumpamaan kamasalil kalb. Jadi perumpamaan kamasalil kalb, seperti anjing. Intahmilu, jadi mereka ya niscaya sekiranya kami menghendaki, niscaya kami tinggikan derajat dengan ayat-ayat itu. Tetapi jika Allah menghendaki ini, jadi ditinggikanlah derajat kita. Tetapi kita, mereka itu yaitu orang-orang yang kufur, lebih cenderung memilih apa yang dinamakan hubud dunya, cinta ke dunia yang rendah sekali, sekiranya cuma sekilas. Apa keistimewaan di dunia? Kenapa kita hubud dunya? Sedangkan dunia ini sifatnya fana, fata morgana, sementara kefanaannya tidak ada. Jadi sifatnya fana yang fata morgana, sifatnya yang sementara, ini merupakan suatu hal. Kalau memamerkan suatu keindahan itu hanya sementara. Seharusnya kita menjadi hamba Allah yang bisa berpikir. Sampai Allah perumpamaan kita sebagai apa? Sebagai mereka diumpamain seperti anjing. Intahmilu alaihi yalhab au tasrukzu. Intahmilu alaihi, jika kamu mengejar anjing, yalhad, maka ia melulurkan lidahnya. Jika kita kejar anjingnya, melulurkan lidahnya. Au tasrukhu, dan jika kamu membiarkannya, yalhad, ia juga melulurkan. Jadi di apapun, dikiniin, dikituin, dikejar apapun, anjing tetap melulurkan lidahnya. Zalika, demikian itu masalul qaumil ladina, adalah perumpamaan kaum, yaitu kaum alladzina yang kadzabu bi ayatina, yang mendustakan ayat-ayat Allah, ayat-ayat kami. Faksus, maka ceritakanlah al-qasas, kisah-kisah ini, la'allahu, agar mereka yatafakkarun, berpikir. Jadi kita menceritakan segala sesuatu pengalaman apa yang terdapat dalam Al-Quran. Seperti dalam hadisnya Bukhari, khairul lakum man ta'allamal Quran. Barang siapa suatu hal, suatu kebaikan yang luar biasa bagi mereka yang mempelajari tentang ayat-ayat Allah, tentang Al-Quran. Kemudian wa amalah, kemudian diamalkan, diajarkannya kepada mereka. Jika mereka ngerti, mereka akan berpikir yang jelas, berpikir yang positif. Bagaimana matahari diterbitkan, bagaimana segala sesuatu, bulan diterangkan, bagaimana matahari bisa menyinari kita. Andai kata matahari itu menghilang dari bumi, apa yang kita dapatkan? Kegelapan. Kalau sudah kegelapan, apa yang kita dapatkan? Kocar-kacir, kehidupan tidak jelas. Ini nanti akan ada. Di mana mendekati hari kiamat, matahari menghilang. Setelah itu muncul lagi bukan dari timur, tapi dari barat ke timur. Sedangkan kita dulu matahari dari timur, sekarang sudah mulai agak ke utara. Ini merupakan suatu pertanda bahwa bergesernya segala sesuatu, bergesernya segala peradaban yang alam berikan kepada manusia. Ini sudah mulai menjolok. Makhluk-makhluk yang aneh-aneh sudah mulai muncul. Geseran-geseran lempengan bumi sudah sering terhentak.
sehingga gempa bumi di mana-mana. Dengan adanya gempa bumi menghanyutkan atau mengambil dari sebagian volume air, kemudian memuntahkan, meluap ke darat. Coba kalau kita bisa berpikir, wa amalah, kemudian kita bisa mengajarkan mereka-mereka yang membutuhkan. Maka banyak mereka akan berpikirnya akan ingin dekat dengan Allah, ingin merupakan suatu hal, belajar dengan ma'rifatullah. Jika mereka mau berpikir. Tapi pada dasarnya mereka enggan mau berpikir. Yang dia hadapi segala sesuatu adalah apa yang menghasilkan harta, hubbud dunya. Ini yang mereka kejar. Dunia dia kejar terus menerus. Fata morgana dia kejar. Sebagaimana kita mengejar bayang-bayang. Kita kejar apapun terjadi, tidak akan pernah kepegang. Karena bayang-bayang cuma suatu hal yang membayangi sementara. Lain beda dengan kita mengejar atau menangkap orang yang sebenarnya. Ini merupakan fakta. Dan nanti akhirat seperti ini, bahwa kehidupan di akhirat ini akan nyata, kekal abadi selamanya. Tidak akan ada kematian lagi. Sedangkan di dunia ini, kita lebih cenderung apa dinamakan dengan kullu nafsin dha'iqatul maut. Kita bernyawa, pasti kita akan sakit-sakitan. Kemudian ujung-ujungnya, endingnya adalah kita meninggal, tinggalkan dunia, menghadap sama yang sang Khalik. Kembali lagi kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan kita husnul khatimah atau sebaliknya su'ul khatimah. Ini yang dipertanyakan. Karena bayi lahir semua dalam keadaan istiqomah. Istiqomahnya apa? Istiqomahnya setiap bayi lahir pasti telanjang semua. Nggak ada bayi lahir sudah pakaian. Allah berikan ini semua sama. Ketika kita mati, menghadap Allah, semua yang kita miliki kita tinggalkan. Maka jangan mengejar apa yang dinamakan duniawi. Sungguh rendah derajatnya mereka yang mengejar hanya hubbud dunya, ibarat seperti anjing dikejar tetap melulurkan lidahnya, nggak dikejar tetap melulurkan lidahnya. Coba, sudah dijelaskan dan sudah digambarkan. Sa'ala masalul qaumul ladina sya'a, sangat buruk masalah perumpamaan qaumil ladina, kaum-kaum yang kadzabu, mendustakan bi ayatina, dengan ayat-ayat kami. Wa anfusahum, dan kepada diri mereka, kanu yadlimun, mereka menzalimi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Man yahdillahi fahuwal muhtadi. Man, dan barang siapa yang yahdillahi, Allah memberikan petunjuk, fahuwal muhtadin, maka dia adalah yang mendapat petunjuk. Jadi ini intinya. Mudah-mudahan kita menjadi golongan hamba Allah yang tergolong man yahdillahi fahuwal muhtadi. Tetapi sebaliknya, wa man yudlillahi, wa man yudlillahi, dan barang siapa yudlil, Allah menyesatkan, faulaika, maka mereka humul khasirin, menjadi hamba Allah yang rugi. Coba bisa dibayangkan, humul khasirin, menjadi hamba Allah yang rugi. Rugi dunia. Di dunia sudah rugi, di akhiratnya ruginya parah lagi. Kenapa seperti ini? Justru mereka ini adalah orang-orang yang paling dangkal pikirannya. Dunia diperingatkan apapun bentuknya, sudah nggak kaya enggak, sudah hidupnya fakir miskin, sudah menentang Allah, keluar dari Islam, matinya pun dalam keadaan su'ul khatimah. Inilah mereka hamba Allah yang masuk dalam faulaika humul khasirin. Beda lagi mereka yang ketika lahir dalam keadaan kufur, gak percaya akan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi ketika
Mereka dalam hidupnya, dia mendapatkan ridha, mendapatkan berkah hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga apa yang dia lakukan, tiba-tiba mempelajari ilmu Allah, mempelajari Al-Quran, meskipun dia tiba-tiba dia datang ke masjid, tiba-tiba nimbrung ikut sholat, ikut jamaah, sampai diri mereka benar-benar ingat, siapa yang menciptakan aku? Siapa yang menggerakkan aku? Dan aku harus bagaimana? Inilah hidayah. Sehingga dia melangkahkan kakinya istiqomah ke masjid. Dan Allah sangat menyayangi hambanya. Lebih baik mereka bekas berbuat maksiat kemudian taubat, daripada nggak pernah berbuat maksiat alias mereka alim, tetapi pada endingnya memurka atau murka pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali. Makanya nggak ada jaminan mereka yang pada kecilnya pernah belajar agama, masa tuanya malah murtad, keluar dari Islam. Dan ingat, biasanya kejadian ini hukum alam, hukum logika. Mereka yang bikin peraturan, mereka juga yang melanggar duluan. Justru nanti di neraka banyak banget mereka yang ngerti tentang agama yang masuk ke neraka. Karena apa? Mereka yang bisa melanggar. Kebanyakan yang melanggar agama adalah mereka yang ngerti agama. Kebanyakan yang melanggar isi daripada ayat-ayat Allah, mereka yang paham tentang ayat Allah. Ini merupakan suatu beban yang berat. Makanya sampai Allah dalam suatu hadis diperintahkan juga, sampaikan meskipun itu satu ayat. Dan ini yang Allah sukai secara istiqomah, Allah sukai zikir yang secara istiqomah Allah sukai. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah. Mari kita bersama-sama koreksi diri kita, jangan mandang kanan kiri. Yang paling penting dalam suatu siraman rohani ini, senantiasa kita fokuskan diri kita untuk belajar apa yang dinamakan ma'rifatullah. Untuk belajar agar kita menjadi hamba Allah yang dalam keadaan humul khasyin. Mudah-mudahan bermanfaat. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.